Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan kembali berbagi tips menarik untuk kalian. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mencari artikel. Di sini saya utamakan ada artikel jurnal untuk skripsi maupun untuk tesis. Mungkin kalian sudah pernah ada yang mencari artikel jurnal di salah satu website, namanya adalah OneSearch ID. Di sini adalah website miliknya Perpusnas, ya, jadi Perpustakaan Nasional. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara mencarinya. Simak terus ya videonya. Nah, kita langsung saja praktekkan bagaimana cara mencarinya. Di sini yang pertama adalah kalian ketikkan yaitu Perpusnas. Perpusnas. Diketik saja, kemudian di sini akan muncul yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita klik. Baik teman-teman, di sini kita sudah masuk di websitenya Perpusnas, yaitu perpusnas.go.id. Kemudian kita coba scroll ke bawah ya. Di sini ada beberapa link yang bisa kita pilih. Nah, yang kita pilih adalah yang ini teman-teman, yaitu IOS, Indonesia OneSearch by Perpusnas. Jadi kita langsung saja diklik. Nah, ketika kita klik maka kita akan menuju websitenya, yaitu namanya onesearch.id. Nah, baik teman-teman, di sini sudah ada salah satu kolom yang digunakan untuk mencari referensi, baik itu jurnal maupun hasil penelitian lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba praktekkan. Saya asumsikan bahwa saya akan mencari referensi berupa kata kuncinya adalah pembelajaran berbasis proyek. Saya asumsikan seperti itu. Maka saya akan ketikkan di sini yaitu pembelajaran berbasis proyek. Kemudian kita enter gitu ya. Nah, ketika kita sudah enter tadi pembelajaran berbasis proyek, maka di sini akan muncul teman-teman hasil-hasil dari pembelajaran berbasis proyek. Ini baik artikel, skripsi maupun tesis, ini masih campur ya di sini. Nah, bagaimana caranya agar kita itu hanya mendapatkan berupa artikel saja, artikel jurnalnya saja. Baik teman-teman semuanya, di sini di sebelah kiri kan ada format ya. Di sini ada formatnya berupa peer review, jurnal, kemudian buku dan juga yang lainnya. Maka karena fokus kita adalah mencari artikel jurnal, maka kita pilih yang jurnal. Kita klik yang jurnal, kemudian secara otomatis di sebelah sini hasil pencariannya adalah hasil-hasil dari jurnal seperti itu ya. Kemudian di sini juga masih ada beberapa fitur lain yang bisa kalian manfaatkan. Misalkan topiknya itu apa, ketik lebih detailnya, kemudian pengarangnya siapa, penulisnya, kemudian ada juga bahasanya, baik yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian yang paling penting di sini adalah ada tahunnya teman-teman. Jadi di tahun sini maksudnya adalah kita bisa memilih artikel itu berdasarkan tahun terbitnya. Misalkan tahun 2017, 16, 15 dan seterusnya. Nah, biasanya kalau kita mencari artikel itu kan milih tahun yang terbaru ya. Nah, karena di sini kebetulan yang tahun 2021 tuh masih sedikit ya di sini. Baru 6 artikel tahun 2021 yang terkait dengan pembelajaran berbasis proyek ternyata baru 6. Kemudian tahun 2020 ini ada 68. Kita coba yang tahun 2020. Kita klik di sini. Maka secara otomatis hasil-hasil yang muncul di sini adalah artikel dari tahun 2020. Kemudian ada juga teman-teman yang menarik fitur di sini adalah institusinya. Jadi kita tuh bisa milih ini artikel diterbitkan oleh kampus mana atau oleh institusi mana. Sebagai contoh di sini ada dari Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian dari UNY, dari Muhammadiyah Mataram dan seterusnya. Nah, di sini terserah kalian ya mau mencarinya sesuai institusinya atau bebas seperti itu. Kemudian di sini juga ada koleksinya itu jurnal mana, seperti itu. Nama jurnalnya ini ya. Ini nama jurnalnya. Kalau yang sebelah sini itu adalah judul-judul artikel jurnalnya. Kemudian ini ya teman-teman, di formatnya ini kan tadi kita sebenarnya sudah memilih ya. Dan di sini kita kalau mau spesifikkan lagi di jurnal itu kan ada artikel, jurnal, kemudian juga yang lainnya. Namun sebaiknya kalau teman-teman mau milih bisa klik yang ini, artikel juga bisa biar lebih spesifik lagi. Baik teman-teman, setelah tadi kita klik maka di sini akan kita dapatkan hasilnya ya berupa artikel jurnal. Tinggal kita pilih mau milih yang mana atau kayak disesuaikan ya dengan penelitian kita. Nah, di sini bisa kalian lihat ya yang menerbitkan di siapa, kemudian
institusinya, kemudian juga lokasinya, ada keterangannya di sini ya, uniknya. Misalkan kita akan memilih salah satu saja ya dari yang mana ya? Oke, misalkan ini ya, analisis keterampilan berpikir kreatif pada model pembelajaran berbasis proyek pada peserta didik SMA. Saya akan mengambil artikel ini ya, tinggal kita klik. Setelah kita klik, maka kita tunggu saja hasilnya. Nah, baik teman-teman, di sini sudah muncul ya. Jadi ada keterangannya ya, baik itu penulisnya siapa, autornya, formatnya apa, bahasanya, terbitan, subjeknya, kemudian juga online akses ya. Di sini yang sangat penting teman-teman bahwa online akses ini ada linknya ya, link untuk kita bisa mendapatkan artikel jurnal tadi. Maka kita pilih salah satu di sini. Misalkan saya akan memilih yang paling bawah ini ya. Ini adalah artikel dari UNES. Nah, ternyata link yang bawah tadi mati teman-teman. Maka kita bisa pilih yang atasnya ya. Kita coba yang lainnya. Jadi kalau salah satu linknya itu mati, kita bisa pilih link yang lainnya. Nah, baik teman-teman, di sini sudah muncul ya, yaitu namanya adalah Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia. Nah, tadi artikel kita ada di sini sebenarnya, cuma ini ketutup ya, jadi kita harus bisa mendownloadnya. Di sini ada tulisan download this PDF file, maka kita klik saja. Nah, secara otomatis ini sudah terdownload ya. Akan saya buka sebagai contoh ya, ini hasilnya ya teman-teman. Sebentar, masih proses ya. Ini hasilnya ya teman-teman setelah kita download tadi. Di sini adalah judulnya sama dengan yang mau kita pilih tadi, kemudian di sini ada penulisnya siapa, sama ya strukturnya ya, pada abstrak, pendahuluan dan seterusnya. Sehingga ketika kalian ingin mengutip ya dari sini, kalian tinggal pilih bagian mana yang memang itu sesuai dengan penelitian kalian. Itu teman-teman. Baik, kalau tadi kita sudah berhasil mendownload satu artikel, kita coba dengan yang lainnya. Kita kembali ke sini. Misalkan kita akan mencari topik yang lain. Kalau tadi kan terkait dengan pendidikan, kalau sekarang misal kita akan cari di digital marketing gitu ya. Digital marketing, kita enter, ini biasanya teman-teman ini banyak juga yang topiknya terkait dengan digital marketing. Nah, ketika kita ketikkan digital marketing kata kuncinya, maka di sini juga muncul ya banyak hasil. Di sini ini banyak, tapi di sini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini masih campur ya antara artikel jurnal maupun buku di sini. Nah, kemudian kita coba pilih yang jenis formatnya, kita atur dulu, yaitu kita bisa pilih jurnal, kemudian bagian format agar lebih detail lagi kita pilih artikel ini. Baik teman-teman, di sini sudah kita dapatkan ya terkait dengan digital marketing. Contohnya ini digital marketing communication strategy. Kemudian ada juga pemasaran perpustakaan di era digital. Ini hanya digitalnya yang sama, tapi bukan marketingnya. Nah, ini pengaruh digital marketing system terhadap daya saing penjualan susu kambing etawa dan seterusnya. Nah, teman-teman, misalkan kita mau ngambil sama seperti tadi ya, kita coba yang atas ini ya, kita klik. Nah, ini juga kita pilih yang online aksesnya, kita pilih yang linknya ini ya masih hidup gitu ya, bisa diklik. Nah, baik teman-teman, ini sudah masuk ya di jurnalnya. Itu tentang digital marketing communication strategy. Oh, ternyata link downloadnya nih di sini. Di PDF ini kita klik langsung, maka ini langsung muncul ya teman-teman hasilnya. Nah, ini kebetulan adalah yang berbahasa Inggris seperti itu. Jadi di OneSearch ini tidak hanya yang berbahasa Indonesia, tapi berbahasa Inggris juga ada, tergantung pengaturan teman-teman ketika mencari tadi. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit tutorial dari saya bagaimana cara mencari artikel jurnal di website OneSearch ID.
silakan teman-teman coba praktekkan. Kalau nanti masih ada kesulitan, bisa dituliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa coba-coba apakah itu artikel-artikel tadi sesuai dengan penelitian kalian atau tidak. Kalian coba cari di situ. Kemudian apabila ada pertanyaan silakan dituliskan, atau mungkin nanti bisa kalian hubungi saya melalui Instagram. Instagramnya di sini yang saya gunakan adalah EduScript. Silakan dikunjungi Instagramnya, kemudian bisa kalian DM di situ apabila ada pertanyaan yang mungkin ingin dapat respon lebih cepat. Baik teman-teman, untuk kali ini kiranya hanya ini tips dari saya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.